Tapi sebelumnya Hesti ya Hadir, Mbak. hadir. Baik. Kalau pertemuan kelima kita belajar penilaian tanah ya. Untuk menilai sini kembang lahan. Ini kalau pendekatan penilaian masuk ke mana ya? Pendekatan penilaian apa? Kenapa pendekatan pendapatan? Kenapa Hesti? Dibantu ini ya benar Hesti, pendekatannya pendapatan. Tapi kenapa dia masuk ke pendekatan pendapatan ya? Ini si siapa ini? Lukas siapa Sasha? Yo, kenapa? Mana si Lukas? Lukas? Iya, Pak. Kenapa masuknya pendekatan pendapatan Lukas? Karena sama diskon terhadap cash flow-nya. Karena ada biaya, karena ada diskon apa tadi? Karena ada pendapatan sama biayanya dan juga ada pendiskonan terhadap cash flow-nya. Benar nggak, Pak? Iya, oke. Ya, terima kasih Sasha. Jadi ya, ingat ya, remind lagi. Pendekatan penilaian kan ada 3. Pasar, pendapatan, dan biaya. Secara hierarki seperti itu ya. Pasar, pendapatan, dan biaya. Ingat, hierarkinya pasar dulu. Kenapa pasar? Ya karena kita kan menilai nilai pasar sebenarnya. Nilai wajar, apapun nilai itu base-nya on pasar. Karena menilaikan manfaat ekonomis. Tentunya ujung-ujungnya akan di ton mata uang. Yang terjadi di pasar, yang diperjualbelikan. Itulah nilai sebenarnya. Kan nilai apa yang kalian dapatkan, kalau harga apa yang kalian bayarkan. Apa yang dibayarkan betul yang kalian dapatkan. Kan itu. Jadi kalau pendekatan ya pasar sebenarnya yang paling pas. Tapi kan tidak semua properti ataupun yang kita nilai ada pasarnya. Bisa juga dengan pendekatan pendapatan. Nah, jawaban Sasha tadi karena pendapatannya Pak iya. Sesuatu mempunyai nilai karena dia memperoleh pendapatan. Jadi kita membayar sesuatu karena pendapatannya. Dia menghasilkan sesuatu. Nah, sesuatu menghasilkan itu uang, income, cash flow yang kita hitung. Kalau biaya ya kita membuat ulang atau membuat sama, mereplika ataupun membuat baru ya. Ini depresiasinya. Jadi benar Sasha, karena ada pendapatannya, bukan karena diskontonya ya, tapi memang akhirnya akan diskontokan ya, karena untuk mendapatkan nilai kini, itu kan salah satu tekniknya. Tapi kalau langsung di capitalization rate, kan nggak harus diskonto. Jadi, kenapa ini ikutnya pendekatan pendapatan? Karena kita mengestimasi tanah tersebut atau properti tersebut akan menghasilkan pendapatan, generate income-nya. Oke ya, jadi itu jangan sampai lupa ya. Ini basic sekali pendekatan. Dan jangan sampai salah menamakannya. Yang pernah saya sampaikan kalau nggak salah, mahasiswa STAN yang bikin kajian menuliskan metode dengan pendekatan. Pendekatan itu 3, pasar, pendapatan, dan biaya. Kalau metode banyak, apalagi teknik ya.
tekniknya pakai ini. Metodenya metodenya access learning banyak. Baik, itu reviewnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke Pak Sasha. Kamu udah mau buka open mic? Pak, berarti Ya. kenapa pakai pendekatan pendapatan itu? Karena kita itu mengestimasikan bahwa akan adanya pendapatan dari barang atau properti tersebut, ya simpelnya Pak berarti. Ya, karena kita nilainya itu kan dari pendapatannya, bahwa kenapa Anda berharga, kenapa properti itu berharga, hotel itu bernilai, karena dia mendapatkan pendapatan dari orang-orang ini. Sama-sama. Lagi kira-kira mau tanyakan? Sebentar saya share screen. Mana ya kemarin? Terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Sebentar. Kemarin kita sampai ke di sini ya. Contoh pengembangan. Oke. Ini nyambung slide yang pekan kemarin. Slide ini sebenarnya diambilkan dari perdirjennya ya. Peraturan Kepdirjennya yang 184. Ini diambilkan contohnya di sana. Ketika sedang menyusun perdirjen ini, kami kebetulan ada permohonan penilaian tanah yang akan dikembangkan. Sebenarnya itu tanah dimanfaatkan sih. Jadi sekalian melakukan survei lapangan, kita mengujikan sebagai perdirjen ini. Kita uji ininya, uji materialnya, tekniknya dengan uji ke lapangan. Ini contohnya sebenarnya tanah nyata, sebenarnya. Maksudnya benar-benar ada tanahnya, ada di Yogyakarta. Ini kalau nggak salah punya TNI Angkatan Darat, ya, Kesatuan TNI Angkatan Darat yang akan dikerjasamakan dengan P3. Sebenarnya bukan buat rumah sih, ini mau bikin hotel kalau nggak salah, bikin hotel. Tapi kita ambil contoh sebagai pengembangannya sebagai rumah. Dia ada beberapa alternatif waktu kita melakukan pilihan. Memang tujuannya hotel ketika, tapi kan kita melakukan Hasan Besius ya, kita melakukan beberapa alternatif penggunaan tertinggi terbaik. Ini salah satu hasil dari analisis tadi, tertinggi terbaik. Meskipun bukan ini jawabannya, tapi contoh perhitungannya ini yang kita gunakan sebagai ketika mulai bagaimana dengan metode pengembangan ini. Oke. Jadi misalnya ini lokasinya nih, yang warna kuning ini. Ini daerah Yogyakarta ini kurang ya. Kecil sebenarnya karena 2.300, lebarnya 31 meter, panjangnya 70 meter. Ini jalan depannya kecil. Nah, kita simulasikan sebagai akan dikembangkan kawasan perumahan, ya. Mendukunglah, istilahnya bisa mendukung sebagai kawasan perumahan. Kemudian dengan 3 tipe, ya, 3 tipe rumah di sana. Menengah 1, menengah 2, dan mewah. Oke, harga jualnya ada, rata-rata penjualan per tahun. Jadi tanah tadi yang 2.300 itu akan dikembangkan sebagai areal perumahan, kawasan klaster ya, klaster perumahan dengan 3 tipe bangunan yang bisa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ketika kita akan melakukan analisis perhitungan, yaitu detailnya ya. Misalnya di sini disampaikan bahwa rata rasio biaya pemasaran adalah 5% dari pendapatan kotor, atau rata-rata biaya operasional 15% dari gross income. Lihat presentasinya dan lihat keterangan di belakangnya. Kalau dari gross income berarti base pengalinya adalah gross income.
ya, pendapatan kotor. Jadi nanti bisa saja rata-rata nih keuntungan developer kalau di sini, keuntungan pengembang developer dari pendapatan kotor. Berarti dari penjualannya si properti. Tapi bisa saja keuntungan developer profit ini dihitung dari pengembangan. 20% dari pengembangan bisa. Ya. Karena ada dua bukan mazhab ya, tapi memang nilai sendiri seperti itu. Ada yang menghitung dari keuntungan developer itu dari pendapatan kotornya, atau dari biaya pengembangannya. Ini cukup baru bahwa keuntungan developer itu adalah cerminan risiko dari si pengembangan. Kita nanti baca ini, nanti ini aja nanti. Yang ingin saya sampaikan adalah lihat keterangannya ya. 5%, 10% dari mananya? Dari mananya? Ingat. Dari mananya itu penting. Jadi nanti ketika melakukan analisis perhitungannya nggak salah. Ini dikalinya baseline-nya. Tuh. Oke. Ini berdasarkan survei pendukung di lapangan diperoleh seperti ini. Harus bikin drainase ya, saluran air, lebarnya minimal 0,5 meter ketentuannya. Ruang terbuka hijaunya 30%. Jadi 30% ini nggak boleh dibangun, nggak ada pengembangan di atasnya. Ini memang buat resapan air hujan, ya. Bahkan di paving block pun nggak boleh, walaupun paving block itu air masih bisa masuk ya, tapi harus terbuka, harus rumput saja, tanah saja. Karena kalau menyebutnya terbuka hijau ya, berarti memang nggak ada pengembangan. Luas pos satpam, ini keluasan bangunan pos satpam ya. GSB-nya, sembatan jalannya, bangunannya 3 meter. Kalau GSB ngukurnya dari titik jalan, dari jalan ke titik tanah menjorok ke dalam. Batasnya dari batas tanah kita dengan jalan itu 3 meter ke dalam. Berarti 3 meternya kan GSB 3 meter. Dari 3 meter dari jalan itu tidak boleh ada bangunan, harus kosong. Meskipun itu nggak dikembangkan atau sebagai salah satu upaya pemerintah jika ada pengembangan pelebaran jalan, atau sebenarnya GSB ini fungsinya adalah safety dari traffic lalu lintas. Jadi jangan sampai pinggir jalan itu ada bangunan atau apapun yang menghalanginya. Jadi kalau rem mendadak, berhenti mendadak, orang bisa minggir. Harapannya ketika kendaraan itu minggir, lalu lintas jalan di depannya kan tidak terganggu. Tapi kalau di pinggirnya ada bangunan, dia minggirnya di tengah jalan, nggak bisa ke pinggir kan. Orang jadi sebenarnya untuk safety GSB, jembatan bahu jalan. Kemudian KDB, ini koefisien tapak ya, dasar bangunannya, 5%. Kalau untuk perumahan sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya, karena landed house ya, tapak. Ini biasanya ngaruh kalau bangunan-bangunan vertikal. Di kota-kota besar contohnya. Tanah makin sempit, kan, KDB-nya perlu diatur. Juga terkait KLB dan ketinggian maksimum. Ini yang bisa memberikan kontribusi profit juga kepada si pemilik lahan. Semakin besar KLB atau KLB, semakin besar potensi yang terbangun. Ya akan makin besar potensi income yang akan didapatnya. Kalau di sini katanya jual lantai maksimal 2 ya, wajar lah, cuma residensial. Kalau saya lihat dulu waktu daerahnya dekat bandara yang lama deh, di situ bandara, karena kan Jogja baru ya. Zoningnya residensial, jadi cocok ini buat perumahan. Asumsi tingkat pertumbuhan 7,5%, asumsi risikonya, diskontonya 16%. Oke. Ini berarti given ya, tingkat diskontonya langsung dikasihkan. Tapi praktiknya nggak bisa seperti ini. Kalau kalian nanti berpraktik melakukan
land, kita harus nyari tingkat diskonto. Boleh menggunakan band of investment, bisa menggunakan WRCC, atau menggunakan diskonto pasar ya, aset yang fix. Biasanya kalau di penilaian properti komersial, ini tingkat diskontonya kita disuruh nyari ini. Nanti di situ disebut yang diketahui ekuitasnya atau modal hutang pinjamannya berapa untuk membangun, kemudian risk rate-nya berapa, risk premium-nya berapa, risk market kan disuruh nyari. Tapi kalau di sini given, dan langsung dikasih. Ya, ini biasa. Tapi ya, kalau land development itu harus base-nya on penggunaan tertinggi dan terbaik dulu. Bahwa penggunaan tertinggi dan terbaiknya apa hasilnya? Oh, ternyata memang cocok untuk kompleks klaster perumahan. Klaster perumahan berdasarkan pasarnya yang ada, bukan tingkat serapan tinggi adalah di menengah ke atas. Tadi kan yang dikembangkan menengah dan rumah mewah ya. Jadi memang sasarannya memang menengah ke atas. Kemudian membuat desain. Nah, dari yang tadi based on pasar, rumah mewah, kita bikinlah desain. 93, 96, 118, 120, 40. Ini yang di depan itu luas bangunan ya. Bangunan belakangnya luas tanah. 118 bangunan, 120 tanahnya. Ya. Ini untuk menghitung luas tanahnya, sempadannya. Ini ada ketentuannya kalau nggak salah tadi. 30% ya. Berarti yang boleh terbangun sekitar 70%. Nah, 70% itu dari 2.300 nanti ketemu berapa? Itulah yang bisa dikembangkan, yang bisa dijual per unit. Ingat, kita menilai tanah 2.300 ya, tapi sesuai ketentuan yang bisa kita generate income-nya cuma 1.500 sekian. Income-nya cuma berapa ya? Karena secara peraturan legalnya yang diizinkan hanya seperti itu. Jadi, cerminan 2.300 ini tidak mengenerate income semua. Harus dipakai asos masuk. Nah, ini biasanya seperti ini memang ya kalau kalau melihat apa brosur mungkin brosur di perumahan kalau ada orang jual kalau di marketing biasanya kan ngirim jualan rumah biasanya ada denahnya. Nah, karena kita memang merancang sendiri ya di Perjen ini, kita juga bikin denahnya. Luas bangunannya, luas lantainya, ada 1, lantai 2, kemudian apa saja di sana. Batu, strukturnya batu kali, fondasinya. Struktur rangkanya beton. Kita menentukan. Struktur tatapnya baja ringan, genteng, metal, dindingnya hebel, langitnya gersibot, lantainya keramik, cat. Kalau biasanya kalau di brosur perumahan ada lengkap lagi. Kamar mandi, toilet, duduk, plus bonus AC ya. Biasanya kayak gitu buat daya tariknya ya. Bonus AC. Nah, kalau di marketing itu, kalau di perkotaan, mereka melihat juga fasilitasnya. Apakah fasilitas airnya air sumur atau air perusahaan air minum, atau sudah tersedia jaringan gas. Nah, itu nilainya bisa lebih tinggi lagi karena fasilitas fasum ini sangat membantu sebagai daya tarik untuk menarik konsumen ya. Tapi di satu sisi itu membantu sebagai daya jual,
itu juga sebuah biaya cost, biaya pengembangan dari si developer yang harus dikeluarkan untuk pengembangan lahannya. Kan jalannya nggak dijual, drainasenya nggak dijual, masang saluran listrik PLN, masang saluran air minum dari PAM PDAM, kan harus dibayar juga tuh. Mengembangkan lahannya itu, ini namanya bisa masuk di komponen biaya pengembangan. Ini nggak bisa dijual. Kalau perumahannya kan rumahnya bisa dijual nih, bangun rumah tipe 93, tipe 100 itu bisa jual. Tapi tanah jalan aspal nggak bisa dijual, tapi harus dibangun. Nah, inilah yang harus di-cover. Makanya ada tadi yang saya bilang sampaikan developer profit, keuntungan developer. Salah satunya untuk meng-cover itu juga. Meskipun sebenarnya tingkat risiko ya, risiko ketidakpastian income-nya cover di sana. Yang biasanya kalau penilai mengasumsikan ada developer profit. Nah, ya itu tadi menggantikan tingkat risiko investasi yang ditanamkan dia. Oke, perhitungan luas jumlah kafling, proses fason, proses efektifnya sama. Oke. Ini yang tipe 118 yang mewah tadi ya. Oh, tadi menang kedua ini yang mewahnya. Sama. Sebenarnya cuman dari segi keluasan tanah dan bangunannya ya. Saja harga jualnya juga kan lebih. Nah, ini juga yang perlu dibaca detail. Entah itu nanti waktu ujian ataupun misalnya kalian berpraktek menggunakan develop analisis ini. Harus dilihat time frame-nya. Ya. Waktu penjualannya itu kapan? Waktu pembangunannya itu kapan? Penting sekali. Waktu pengembangan bisa saja developer langsung jual. Begitu tanahnya matang ya, bukan tanahnya kosong. Ada juga sih developer yang jualnya tanah kapling, ada. Ya, untuk kemungkinan, tapi itu keuntungannya sangat sedikit. Maksudnya kan dia membebaskan lahan, terus dipadatkan, diratakan, terus di-kafling-kafling saja. Silahkan orang mau bangun. Jarang sekali, ada memang 1-2, tapi developer enggak. Kenapa? 1, keuntungannya sedikit. 2, orang konsumen juga males. Wah, saya pengennya beli rumah yang langsung jadi, saya bisa tempatin. Itu kan sebuah kebutuhan pokok ya, rumah itu primary needs, jadi harus ya kadang pengen cepat. Meskipun ada yang jual kapling. Nah, kapling atau kalau tanahnya udah matang, ya, ini perlu dilihat. Apakah di tahun pertama pengembangan sudah bisa jualan, meskipun bangunannya sudah jadi, ya, atau penjualannya setelah bangunannya jadi, ready stock istilahnya. Apakah dia bangun ready stock, dia bangun dulu nih 1 tahun, kemudian dia mentargetkan tahun untuk pertama tahun penjualan setelah pengembangan, berarti di tahun kedua sudah ada masuk penjualan. Atau langsung kita bangun sekalian jualan, oke. Memang ada praktiknya di lapangan itu, mereka langsung begitu tanahnya udah padat, udah matang, siap bangun, dia langsung bangun rumah contoh satu. Dan sudah bergerak itu marketing pemasaran udah kemana-mana. Udah masuk ke kantor-kantor, Pak ini ada perumahan baru silakan beli. Masuk ke bank, masuk ke mall, jualan. Pas tahun pertama mereka sudah bergerak. Dan tidak menutup kemungkinan ada konsumen yang sudah beli. Entah itu langsung bayar cash keras, cash bertahap, ataupun secara KPR ya, memang harganya mahal. Nah, kadang kalau KPR ini kan, yang KPR kan kita konsumen kepada si pihak bank ya, pihak developernya mah dari misalnya harga jualnya 100 juta, dia langsung terima 100 juta dari pihak bank, langsung dibayarkan. Tapi si
kita sebagai konsumen ngangsur, misalnya saya rumah ngangsur 15 tahun. Ya saya harga rumah saya 250 ngangsur di bank selama 15 tahun. Kalau dihitung-hitung harganya bisa sampai 500 juta ya. Dan harganya lihat 250. Ya itulah keuntungannya pihak perbankan. Tapi si developer kan terimanya langsung di depan. Nah, itu maksud saya perlu diperhatikan. Jadi ketika nanti proyeksi, apakah tahun pertama sudah ada cash flow yang masuk atau belum? Itu di situ. Nanti dibaca teliti di situ. Ya. Kalau di soal nanti seperti itu, apakah tahun pertama atau kedua? Kalau di praktik, lihat di praktiknya pengembangan perumahan ini sudah ada penjualan belum? Ini kan berarti terjual habis ya, karena kan kita menjual tanah nih, tanah bangunan. Prediksinya proyeksikan, kira-kira setiap tahun akan terjual berapa unit. Misalnya dalam satu klaster ini akan dibangun taruhlah 100 unit. Dengan target penjualan dalam satu tahun misalnya 30 unit. Berarti kan di tahun keempat habis dengan jangka stabil. Tahun pertama 30, tahun kedua 30, tahun ketiga 30 dan 90. Berarti tahun 4 tinggal sisanya 10 unit lagi. Seperti itu. Atau penjualannya proyeksi. Tahun pertama 10 unit. Tahun berikutnya naik 5%. Nah, kali-kali 10 kali 5, nanti berapa unit, sampai tahun berapa dia habis. Akan sangat sulit kalau memprediksi seperti itu, karena kita harus bergeraknya penjualan real time-nya ya. Tapi tetap saja, karena kita kan melakukan evaluasi ya. Jadi kita mengestimasi bahwa ya kira-kira satu tahunnya 10 unit, 15 unit, sampai habis di tahun keempat, terjual habis. Itu bisa saja. Tapi nanti kalau kembali lagi, karena saya bilang karena ini keluar di soal UTS. Soal UTS, soal kasus ada 2. Satunya land development value, satunya penghitungan DKP. Teliti lagi bacanya, ya. Karena pengalaman saya memahami soal, ya, mengerti apa ini mau soal, itu udah 50% menyelesaikan masalah. Jawabannya di bagaimana kita baca soal. Bukan tricky ya, tapi memang kita harus pelan-pelan baca. Kalau di sini pengembangan bangunan untuk setiap couplingnya diperkirakan dimulai dan diselesaikan pada yang tahun sama dengan tahun penyerapan penjualan. Jadi kalau ini nomor 4, pengembangan untuk setiap couplingnya diperkirakan dimulai dan diselesaikan pada yang tahun sama pada tahun penyerapan. Jadi tahun pertama itu bangun, tahun pertama itu juga ada yang beli. Nah, ini gampangnya seperti itu. Ya kita bangun, jual. Ya, orang kayaknya seperti itu ya, nggak mau lama-lama. Jadi tahun pertama juga harus ada income yang masuk. Baik. Nah, ini biaya pengembangan tanahnya yang saya sampaikan tadi. Ketika developer membuka lahan, dia mau jualan rumah tapak, misalnya 100 unit dalam satu klaster, tapi dia juga membangun sarana fasilitasnya. Biasanya dikenal pengembangan lahannya, pengembangan tanahnya. Bangun jalannya, bangun drainasenya, masang saluran airnya, saluran gas, saluran listrik, semua dikeluarkan oleh si pengembang. Atau juga bikin pagar, misalnya klaster, rumahnya dipagar muter, bikin one gate system, pintu keluar masuk cuma satu. Nah, itu kan nggak dijual ke warga, ke konsumen, tapi disediakan merupakan cost biaya yang harus dihitung dan dipertimbangkan ketika mengestimasi nilainya. Tentu saja pengusaha juga pengembang, developer menghitung ini sebagai biaya ya yang harus dipertimbangkan untuk makanya ada developer profit tadi, pengembangan keuntungan si developer. Ya. Baik. Kelas jalan ini tipe kelasnya sama nih, kalau dijadikan kan mungkin setelah UTS ya kita akan mendapatkan penilaian jalan jembatan. Ini nanti di sana perhitungannya menggunakan daftar komponen penilaian jalan dan jembatan. Ini given dulu aja.
Kemudian saluran air ya, yang drainase itu. Ini sebenarnya volume pengerjaan ya, volume pekerjaan. Volume pengerjaan sebuah saluran air dalam 1 meter, 1 meternya. Galian tanah, urukan pasir, pasangan bata, volumenya kemudian dikalikan harganya ya. Harganya. Ini maksudnya tadi. Ini kan kita mau bikin saluran air yang warna merah muda ini nih, merah coklat ini. Saluran airnya ini. Tapi ketika kita bikin saluran air ini kan tanahnya tadinya rata. Kita gali, galinya miring di sini, miring ke sini. Itu galiannya volumenya berapa. Nanti ini pasangan batanya dipakai atau batu, kemudian semen jadi saluran air, dan diuruk lagi kan. Jadi pengerjaan dari pengelupasan, penggalian, pemasangan sampai pengurukan lagi itu dihitung detail. Kita ada hitungannya dengan frekuensi sebenarnya bisa. Ini pun pengerjaan biasa, sebenarnya teknik sipil biasa. Ini yang ribet ketika land development analysis itu ketika kita menghitung tetek bengeknya ini nih, menghitung jalannya. Enak kalau sekali jalan. Pengembang itu nggak semua misalnya dalam satu komplek 2 hektar langsung dibikin jalan, enggak. Dia jalannya bertahap. Kenapa? Karena dia masih tahap konstruksi. Kalau jalan langsung diaspal lewat kendaraan berat rusak. Dia paling pemadatan. Tapi drainase udah langsung dibuat dari ujung misalnya sambungkan longgar terus. Tapi kan bertahap ya. Mungkin dalam 1 tahun baru separuh. Ya, nah ini yang harus menghitungnya presisi. Berapa sih pengembangan lahannya tiap tahunnya? Berapa yang dikeluarkan? Biayanya in total berapa? Kan nggak mungkin langsung dibangun sekaligus, rugi pengembang. Dia keluar modal besar, sementara income belum. Tapi tetap dikeluarkan ya, karena ini kan sebagai kewajiban pengembang menyediakan fasilitasnya, fasilitas untuk di perumahan. Masuk jalan, ini masih menghitung jalan juga. Oke. Sama ini hitung-hitungan ini. Nah, yang kemarin saya juga sampaikan, karena kita dari JKN ada DKPB, kita menghitungnya menggunakan DKPB. Strukturnya apa, rangka, tadi batu kali ya, fondasinya, rangkanya beton, terutama baja ringan. Kita hitung materialnya satu-satu. Ini dikalikan dengan unitnya, ketemu angkanya. Ini untuk yang Posatpam. Demikian juga untuk tipe-tipe yang lain tadi, tipe 93, tipe 118, dan 200. Lalu masukkan jenis material yang kita gunakan apa, keluasannya apa, keluarlah angkanya masing-masing untuk tipe per unit. Nanti tinggal dikalikan dengan berapa yang terbangun setiap tahunnya. Oke. Mungkin langsung kalau di contoh ini nggak terlalu detail ya. Saya coba lihat di contoh Excel-nya aja ya. Oh, ini ada punya Pak Beni. Ini saya dapatkan waktu ikut PLP 2 MAPI. Ini apa ya? Pak Beni ini mungkin kalian udah pada kenal, dan kenal juga. Penilai senior di MAPI. Yang ngajar di Trisakti juga, ngajar di UGM juga. Dewan Penguji Sertifikasi MAPI. Sini bilang. Nih. Maaf, salah saya. Stop. Keuntungan developer
profit margin yang wajar sesuai dengan risiko investasi. Ya, ini saya sampaikan kemarin, ini adalah sesuatu yang cukup baru. Mulai tahun 2017 atau 2015 berapa gitu. Di standar mulai dikenalkan content developer. Dulu tidak diperhitungkan. Sebenarnya ini cerminan faktor risiko ya. Ya seperti manajemen fee lah bagi si developer atas investasinya dia mengembangkan tadi lahan. Karena kan resikonya ya resiko nggak laku, resiko konsumen nggak ada, ya kan? Resiko pengembangannya gagal. Nah, dikasih tingkat risikonya sekitar ya tadi lihat ya, ini nggak harus 20%, nggak harus 50%. Ini tergantung lagi tingkat risikonya dari si lahan atau pengembangan yang kita kesana. Ya ini kan sebenarnya gini ya, yang kita nilai kan tadinya tanah kosong seperti ini, ya. Kemudian dikembangkan jadi komplek. Nah, perumahan di jalan, ya, ada rumahnya, pintu gerbangnya. Ini kan nggak dijual, gerbangnya, jalannya, trotoar, KST-nya, taman enggak. Ini biaya pengembangannya, pengembangan ini kos biaya. Nah, yang dijual kan rumahnya ini nih, tipe apa ini kan yang dijual. Tapi dia harus wajib menyediakan saluran. Orang nggak mau juga beli rumah nggak ada jalannya, nggak ada saluran airnya. Tetap, meskipun tidak dimasuk harga jual, dia masuknya di kos. Makanya sebagai risiko yang ditanggung menggunakan developer profit tadi. Nah, ada dua perhitungan ketika developer profit ini. Jika developer profitnya dihitung dari biaya pengembangan, misalnya taruhlah 20% ya, 20% langsung dikalikan biaya pengembangannya. Misalnya biaya pengembangannya dalam tahun pertama 1 miliar. Berarti keuntungan developer profitnya 20% langsung dikalikan 1 miliar. Berapa tuh? 20 juta, 200 juta. Langsung. Tapi ada yang menghitung developer profit itu dari penjualan, gross sell-nya, pendapatan kotornya. Jadi tahun pertama misalnya ada 20 unit terjual ke harga 500 juta taruhlah. Nah, keuntungan developer profit dihitung dari keuntungan penjualan. Maka rumusnya bukan 20% kali 500 juta, tapi 20/120 dikali 500. Kalau yang tadi kan 20/100 dikali 1 miliar ya, langsung dikali biayanya. Tapi kalau dari keuntungan keuntungan developer dari penjualan itu di rumusnya 20/120. Karena dari keuntungannya, dari penjualan itu sudah ada keuntungan sebenarnya. Jadi biar tidak terkesan menghitung 2 kali. Untuk dikeluarkan, makanya pernya per 120. Ingat ya, nanti dibaca lagi di soalnya atau nanti ketika praktik penilaian, misalnya case-nya akan mengasumsikan dari tingkat mana, tingkat penjualannya atau pengembangannya. Kenapa? Karena kalau kita menghitung dari tingkat pengembangan, kan kita menghitung nih, ini akan ribet masalahnya. Kadang ada penilaian nggak mau ribet ya. Biaya bangun jalan, biaya bangun drainase, bangun taman dalam 1 tahun, itu pengembangan lahannya. Biaya itu berapa? Nanti dikalikan persentase keuntungan developer profitnya. Itu kan lama, banyak perhitungannya ya. Tapi kalau kita misalnya dari gross sales, dari keuntungan kotornya, ya dari penjualannya aja. Terjual 5 unit, harga unitnya 100 juta. 5 kali 100, 500 juta. Tapi rumusnya 20/120. Ingat ya. Ingat pengalinya, ingat rumusnya. Nggak sama untuk mendapatkannya. Oke. Jadi kalau dari keuntungan penjualan kalau misalnya keuntungan developnya 50%, berarti 15/115.
Kalau keuntungannya 10 berarti 10 per 110. Karena di dalam gross sale tadi sudah ada keuntungan sebenarnya. Jadi biar nggak 2 kali. Kan nggak mungkin orang jualan tuh nggak mau untung. Kalau di harga jual kan sudah ada. Ya. Padahal risiko develop profit itu untuk risiko investasi pengembangannya kan sebenarnya ke biaya pengembangan lebih pasnya. Tapi karena nggak mau ribet, diambil dari atas. Oke. Ini contoh yang ini aja deh, jangan yang itu sebentar. Kok ini? Bentar. Bentar ya. Oh, bentar. Mana tadi? Terlihat ya, ini Excel-nya. Jadi tanahnya 1,6 hektar. 1,6 berarti 16.000 meter persegi ya. 1 hektar 10.000 ya. Ingat, jangan sampai salah nanti ngitungnya. 1,6 hektar. Jadi kalau misalnya 2 hektar berarti 20.000. Kalau 3 hektar 30.000 meter persegi. Oke. Di sini dikembangkan 2 tipe 100 dan 150, masing-masing unitnya 50 dan 20 unit. Oke. Ya. Tanahnya matang sehingga bisa langsung dilakukan pengembangan dan bangunan, dan unit rumah hasil bangunan baru akan dijual pada tahun pertama sesuai target dalam tahun. Berarti dibangun tahun pertama itu juga sudah terjual rumah. Ingat ya. Berarti sudah ada masuk uangnya. Ingat pada di sini. Bisa saja pengembang jualnya di stok. Dia di tahun pertama bangun dulu, belum ada penjualan, di tahun berikutnya baru masuk. Ingat, perbedaannya mendasar nanti income-nya. Biaya pasti keluar, karena kan membangun di tahun pertama sudah ada bangunan. Cuman yang kalau di stok tadi, dia terjual di tahun berikutnya, di tahun pertama belum ada uang masuk. Income stream-nya belum ada. Cost streaming-nya sudah. Biayanya sudah dikeluarkan, income-nya belum. Cash flow-nya negatif. Cash flow-nya pasti negatif. Tapi kalau ini, unit rumah hasil pembangunan akan dijual pada tahun pertama. Jadi begitu dia, ini karena tanahnya matang ya, maksudnya udah ready, udah siap. Ya ini kalau soal nggak usah ribet-ribet, nggak usah ditrik. Jadi udah siap bangun, langsung bangun, bisa langsung jual. Dengan tipe 2 penjualan per tahun 20 dan 7 unit. Ingat, tipe 100 akan dijual 50 unit. 1 tahunnya 20. Berarti tahun pertama 20, tahun kedua 20, udah 40. Tahun ketiga tinggal sisanya, berarti 10 unit. Tipe 150, kita mengasumsikan menjualnya 20 unit dari tanah yang tersedia di 20 unit. 20 untuk penjualan pertama 7. Jadi tahun pertama 7, tahun kedua 7, tahun ketiga sisanya 14, berarti 6. Di tahun ketiga kita jual 6. Oke. Temu. Biaya membangun rumah dengan spesifikasi sejenis yang akan kita bangun 3.500.000 per meter persegi per tahun.
Jadi dua tipe ini, tipe rumah 150, tipe 100 dan 150, biaya bangunnya sama. Diasumsikan sama 3.500.000 per meter. Dan diproyeksi naik 12% per tahun. Ingat, 20% dari harga cost-nya ya. Cost-nya 3.500.000. Jadi saat ini 3.500.000, tahun kedua 3.500.000 plus 20%, tahun ketiga 3.500.000 plus 20% plus persen. Kan naik terus. Kalau pakai Excel cepat sih. Pengalinya langsung tarik ke kanan, ketemu semua. Kemudian biaya operasional pengembangan perumahan termasuk biaya penjualan maupun pemasaran per tahun adalah 750 juta dengan proyeksi kenaikan 12% per tahun. Mahal juga ya. 50. Oke. Sementara untuk harga jualnya tinggi. Satu unit, biaya pengembangan. Biaya pengembangan 1,250, tahun kedua 1,750, tahun ketiga 2 miliar, tahun selanjutnya 2,250. Kalau ada. Ini berarti bertahap ya. Ini yang saya bilang biaya pengembangan ini enak nih. Ini sudah gelondongan bahwa 1 tahun akan 1. Tapi sebenarnya kalau kami di DJKN kosongan. Jadi tahun pertama terbangun berapa meter drainase, tahun pertama terbangun berapa meter jalan, fasum. Ini semua dihitung untuk mencari biaya pengembangan. Kalau ini given lah, nanti berarti udah enak. Tinggal biaya pengembangannya berapa. Oke. Nah, developer profit, keuntungan pengembang sebesar 15% dari penjualan. Ingat, 15% dari penjualan. Kalau dari penjualan berarti rumusnya ini 15/115 dikali penjualannya berapa. Oke. Tapi kalau dari pengembangan ya 15% langsung kali tahun ke-1 misalnya 1,50. 15% kali tahun kedua 50 dari biayanya. Tapi dari kali keuntungan berarti dia rumusnya beda. Oke. Harga jual rumahnya 1.500.000. Oh, ini harga jual rumahnya untuk tipe 1 1,5 M, yang tipe 150 2,5 M. Ternyata harganya naik per tahun 15%. Oke. Jadi tahun berikutnya naik harganya per 15%. Tingkat diskonto given 16%. Ya. Kalau besok ujian, pesan saya bacainnya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nanti masukinnya pelan-pelan. Nanti saya share ini Excel-nya buat belajar. Nah, kita menghitung perhitungannya. Rencana penjualannya, kan? Tadi kan ini 50 unit ya. 50 unit. Ini 20 unit. Jadi ini tahun pertama kan tadi ada. Tahun pertama 20 dan tahun untuk tipe 100 dan tahun tipe 150 7. 20 dan 7. Sama. Kan tadi bilangnya tahun pertama pengembangan langsung bisa terjual sesuai proyeksi penjualan. Oke. Berarti di sini sudah ada. Tapi in case dia jualnya bukan di tahun pertama, bahwa dibilang bahwa akan ada di tahun setelahnya. Berarti di sini kosong. Di sini nggak ada penjualan. Dia mulai di tahun kedua 20 dan 7, di sini pun 20 dan 7 ya. Di sini baru 10 dan 6. Jelas ya? Ingat, baca detail perintahnya atau situasionalnya di lapangan. Tapi ini tadi kan di sini bilang tahun pertama selesai bisa langsung dijual. Jadi itu tahun pertama. Oke, perbedaannya itu ya. Jadi ini tahun terakhirnya kita kembalikan 6 dan di sini kosong. Oke. Nah, kalau di sini kosong kan income nggak ada, ya kan? Kita nggak jual. Ini nanti kalian bisa bebas saja formatnya seperti apa. Tapi saya bikinnya seperti biar memudahkan. Rencana penjualannya dulu, kemudian rencana pengembangannya.
Ini kan yang mau dibangun ya, rumahnya. Bangunan rumahnya 100 dan 140, ini dikalikan saja. 20 dikalikan 100 unit, 7 dikalikan 150 meter. 7 unit dikalikan 150. Total bangunannya bangun 3.500. Ini 3.500.000 ya. Di sini 3.500, dikurangin saja. Nanti ini buat pengalinya. Ini ditaruh di sini semua biar nanti di bawahnya enak kita ngitungnya. Ini data-data di atas. Clear ya? Total loss bangunannya kan penjumlahan dari yang dibangun. 20 dikali 100 meter persegi, 7 dikali 100 meter. Ingat, ini bangun rumahnya yang akan dijual. Ini total loss-nya 3.500, 3.050. Oh, 3.050, 3.050. Yang ini karena 20 1.600, 1.900. Ingat, 3.500 per meter persegi dan tingkat kenaikannya 12%. Taruh di sini. Ini 3.500, yang 3.900 adalah 3.500 plus 20%, yang 4.390, 3.920 plus 20%. Ya. Naik tiap tahun. Oke, clear sampai sini. Ini harga jual. Harga jualnya untuk tipe 100 adalah 1,5 M. Sementara untuk tipe ini masih tipe 65, 150 ini. Oke. 2,5 M. Tadi di soal bilang naik 15% per tahun harga jualnya. Sama. Naikkan per tahunnya naik. Ke kanan naik. Tahun kedua, ketiga naik. Sama 15%. In total, penerimaannya tinggal dikalikan saja. Yang 1.500.000 dikali yang 1,5 kan 1,5 M ya. Nolnya dibuang 3 dalam ribuan. 1.500 kali 20, 2.500 kali 7. Dijumlahkan. Ini penjualan rumah tahun pertama, tahun kedua akan sama. Makanya saya bilang, kalau tahun pertama rumusnya udah benar, tahun kedua tinggal geret aja ke kanan. Pasti ketemu. Oke, kita ngitung pengeluaran. Tadi kan ada biaya pengembangan tuh. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Ini given, tinggal masukkan saja. Tapi ada biaya operasi juga. 750 dengan tingkat kenaikan 12%. Taruh di sini 12%. Rumusnya. Tinggal tarik saja. 750 kali 12, kali 12%, 12%. Biaya bangunnya. Nah, tadi kan di atas baru menghitung pendapatannya. Di sini pengeluarannya, di sini biaya bangunnya. Luas total yang dibangun, tadi kan tahun pertama 20 unit dikali 100, 2.000. 7 unit dikali 150. In total, luas bangunan tahun pertama yang dibangun 3.050. Dikalikan 3.500.000, ya, temu. Makanya saya bilang, yang di atas aja. Presentasinya di atas, jadi nanti di bawah rumusnya tinggal ngalikan di atas, nanti ketemu enak. Di atas sudah diprediksi naik. Sama, ini juga. Ditambahkan semua, subtotalnya berapa, plus keuntungan developer profit. Ya. Ini kan keuntungannya dari penjualan. Ya. Makanya, oh tadi developer profitnya bukan 20 ya, 15. Developer profitnya 15%. Berarti, oh ini rumusnya benar. 15% bagi 1 plus 15. Kan sama aja ya. 15 dibagi 115 kalikan dengan pengalinya harga jual. Nah, ini yang saya bilang tadi kan. Kalau pengalinya dari penjualan, pendapatan, rumah seperti ini. Tapi kalau pengalinya dari biaya pengembangan, maka dia langsung 15% dikalikan 1.250. Itu ya keuntungan developer profitnya. Beda ya Pak? Beda memang. Tapi kalau di sini bukan 15%. Dikalikan dulu, pembaginya beda. Kalau di sini kan gini, bentar. Ini kan 15 per 100 kan, dikalikan ini. Oke.
Tapi kalau pengalinya penjualan, rumusnya maka 15 per 115 baru dikalikan ke sini. Ya. Ingat ya. Pokoknya yang harus diingat itu ininya saja, apa? Pengalinya apa? Developer profit dihitung dari penjualan kah atau biaya pengembangan? Kalau dari keuntungan developer dari penjualannya, dari gross sales-nya, berarti pembaginya harus ditambahkan karena kalau dari gross sales sudah ada keuntungan. Oke. In total kita peroleh sama ya. Kemudian arus kasnya, ya karena tahun pertama sudah masuk ya, berarti arus kasnya positif. Tapi kalau belum ada penjualan, biasanya di sini negatif. Tingkat diskontonya 16, kemudian dikalikan dengan diskon faktornya 1 plus 1 I pangkat N, ya, ketemu nilai pesertanya dijumlahkan saja. Ini kan belum dikali 1000 ya. Jadi nilai tanahnya yang 1,6 hektar itu dengan metode pengembangan lahan nilainya adalah 77 miliar. Nilai tanahnya. Meskipun yang dikembangkan, ingat 1,6 dikembangkan, oh di sini nggak ada ya. Langsung unit ya. Hati-hati jika nanti di sana disebutkan misalnya luasnya 2 hektar, 20.000. Ya. Tapi 60% yang dikembangkan misalnya. 60%. 40% fasos-fasong. Berarti yang dikembangkan bukan total 20.000. Ya. Contohnya ini 16.000 tadi ya. 16.000. Oke. 9.600. Contohnya seperti itu. 60-40%. Kalau nggak salah 60-40% deh. Oh, belum ada. 60-40%, 9.600. Kita jumlahkan dulu. Luas tanahnya sebenarnya yang terjual berapa? Ini kan 150 dan 200 tanahnya. 150 meter persegi dan 200. Ini 50 unit dan ini tadi berapa? Sebentar. 20 unit. 20 unit. Oke, sorry. Kalikan. $11.500. Oh, ini nggak masuk. Berarti ini harus 70 berapa? 30. Nggak masuk juga. Nanti perhatikan ya, kalau ada tingkat yang boleh terjualnya berapa? Ini nggak lengkap tadi. Cuma langsung menjumlahkan perkaliannya langsung. Sebentar. Kalau ada seperti itu, berarti kalian hitung dulu pas nggak tanahnya. Tapi untuk saat ini sih, kalau untuk soal sepertinya nggak. Untuk soal akan modelnya seperti ini. Kalian udah given semua. Maksud saya ketika nanti praktiknya, soal itu ada, ya. Dasar koefisien yang boleh dibangun berapa? 60-40, 70-30, 70-30 udah jarang sekarang. Paling banyak sekarang 60-40. Jadi boleh terbangun tuh 60 dan 40 harus kawasan hijau. Atau dia terbangun. Jadi itu contoh sederhananya menghitung dengan land development analysis. Ya. Ya, saya ulangi lagi. Rencana penjualannya berapa per tahun? Ingat, lihat perintahnya. Apakah langsung terjual di tahun pertama, ya, atau di tahun berikutnya? Ini dipertimbangkan.
Oke. Yang kedua, berapa biaya bangunnya per meter perseginya, ya. Berapa harga jualnya per unitnya. Tapi harus lihat detailnya. Apakah ada akselerasi kenaikan atau tidak. Dia stabil atau tidak. Ya. Hitung dulu pendapatannya. Setelah ketemu dijumlahkan, baru kalian menghitung semua pengeluarannya ditambah developer profit. Ya. Developer profit harus diingat, dari mana dia bilangnya? Apakah dari biaya pengembangan atau dari gross sales atau dari penjualan? Kalau dari contohnya penjualan. Kalau penjualan berarti I berapa keuntungannya? Developer profitnya ditambah 1 plus I kalikan di per ya, 1 plus. Tapi kalau enggak, kalau dari biayanya langsung 50% dari biayanya langsung. 20% dari biayanya langsung. Ya. Kemudian setelah dijumlahkan di total, dikurangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Dapat cash flow, lihat tingkat diskontonya, kemudian dinilai-ginikan, dapat present value-nya, total net revenue-nya, itulah nilainya. Ingat, kalau misalnya ditanya per meter persegi, dibaginya lu total luas ya. Misalnya tadi total luasnya 16.000 hektar. 1,6 hektar. Berarti totalnya adalah 400.000 per meter persegi. Kalau misalnya ditanya per meter perseginya ya, harus jawab sampai per meter persegi. Tapi kalau sebenarnya kalau land development ini kan bukan per meter persegi, karena kan kita mengestimasi tanah 1,6 ini dengan income yang cuman misalnya tadi 60%-nya saja, kan? Nggak semuanya terjual. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya angkanya sampai sini saja. Nilainya itu sekian. Dari 1,6 hektar, nilai tanahnya adalah 77 miliar. In case ditanya per meter persegi, tinggal bagikan saja dengan total luasannya. Itu ya. Oke, saya pikir itu cara menghitungnya. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Sambil saya ngisi portal ya, sebentar. Silakan, kalau yang mau tanyakan. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Saya masih belum paham yang developer profit itu kan tadi ada dua ya, Pak. Dari biaya pengembangan dan penjualan itu. Nah, bisa diulang lagi ya, Pak? Saya masih bingung maksudnya kenapa kok bisa berbeda itu penghitungannya. Siap, sebentar ya, Dit ya. Oke. Semua sudah hadir. Ada yang tak. Oke. Oke, tadi developer profit ya, Reti ya? Ya, Pak. Sebentar, saya share Excel-nya lagi ya. Oke. It's Excel-nya sebentar. Oke. Jadi
developer profit ini berfungsi untuk memberikan cerminan risiko tambahan yang haknya si developer. Kan developer ini kan investasi juga ya, investasi risikonya lah, risiko. Kita tambahkan buat dia bahwa dia ada risiko nih, kita harus kasih apresiasi nilainya berapa ya, misalnya 20%, misalnya 15%, tergantung risiko, cerminan risiko, jadi nggak terjualnya, gagalnya, konsumennya, kan? Atau bisa saja developer kan kadang pengembang nih, dia perusahaan pengembang saja, tapi tidak memiliki buruhnya yang atau tukangnya, biasanya dimandorkan. Ada aja yang mandornya kabur, kita janji 3 bulan selesai, nggak selesai. Dia kan harus bayar menanggung resiko yang kita berikan, itulah developer profit. Salah satu contohnya itu risiko yang mungkin dihadapi. Nah, perhitungannya ada 2. Ketika menghitung developer profit ini, ketika kita mengambilnya dari biayanya, kita ambil keuntungannya dari biaya pengembangannya aja. Kenapa dari biaya pengembangan? Karena kan kalau dari biaya operasi, beban operasi, beban penjualan kan itu udah tercover di keuntungan. Keuntungan ini kan harga jual nih udah memberikan 1,5 miliar, memberikan 2,5 miliar. Sebenarnya di sini sudah ada keuntungan, dia udah untung, udah ada untung lah. Si developer tuh sudah punya untung. Dia cuman bikin ini biayanya berapa sih? Nah, kalau ngitungnya dari sini, presentasinya harus seperti itu. Misalnya 20%, akan 20 per 120 baru dikalikan penjualannya. Kenapa seperti itu? Karena ini di penjualan itu sudah ada untung. Jadi pernya bukan per 100, jadi biar nanti mengcover yang 20% itu. Tapi kalau ngitungnya dari pengembangan ini, 20%-nya rumusnya 20 per 100 biasa. 20% kan kali ini. Karena tidak ada unsur keuntungan di biaya, kan biaya cost. Tapi kalau di penjualan, dari sales, itu sudah ada untung sebenarnya. Jangan sampai dihitungnya 2 kali. Sebenarnya seperti itu kalau yang saya dapat dari Pak Beni ya, waktu dia memberikan materi ini. Pak, kok rumusnya beda sih Pak? Kan lebih besar. Iya, karena risikonya ketika kita menghitung dari tingkat keuntungan, kan dia sebenarnya dari penjualan itu sudah ada untung. Jangan sampai kita menghitungnya 2 kali. Pak, bukan makin besar? Iya, makin besar. Memang rumusnya seperti itu. Jadi mungkin yang sementara yang saya sampaikan itu. Kalau melihatnya dari penjualan, sudah include harga jual. Kayak sudah sepantasnya pembaginya pun harus include harga jualnya. Meskipun kita nggak tahu ya, keuntungan di harga penjualan rumah ini bisa saja lebih dari 20%. Ya kan? Bisa saja keuntungannya 30%. Tapi untuk cermin itu ya udahlah. Karena kita ngitung keuntungan 20%, maka pembaginya juga 120. Baru kita kalikan dengan patannya. Tuh. Tapi kalau dari cost, ya langsung 20%, 20 per 100. Karena dia tidak ada unsur keuntungan. Kita menghitung keuntungan developer. Sementara baseline-nya, pengalinya adalah keuntungan juga. Itu sebenarnya yang biar nggak sama. Kan beda, Pak, beda bukan? Iya beda. Cuman kalau kita ngitung dari biaya pengembangan, risikonya berarti dari ini aja. Menghitung risiko langsung dikalikan saja karena nggak ada unsur keuntungan. Sebenarnya itu kenapa rumusnya beda. Karena di keuntungan penjualan sudah ada keuntungannya. Itu tadi Mading nanya ya? Iya, Pak. Itu Mading. Kasih. Oke, Ingat Pak. ya, Makasih, Pak. nanti lihat baca.
dia dari penjualan atau dari biaya pengembangan. Ya, biasanya kami setor soal seperti itu, tapi kadang sama sekretariat kan dirubah-rubah ya biar ya triknya di mana. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Radit. Tadi saya sedikit terdistract. Berarti saya ingin memastikan gini, Pak. Berdasarkan yang tangkap. Berarti kalau land development ini dia kenapa di awal itu dibilang peningkatan pendapatan bahwa ada tanah kosong itu katakanlah dia luas banget, sulit dicari data pasarnya. Terus dia itu dijual. Nah, dijual itulah yang kita dana kutip itu dia bisa mengenerate income, Pak ya. Bukan dari karena tadi kan dia membangun rumah, karena saya mikir rumah kan residensial kan gimana dia yang generate income, berarti atas tanah kosong itu kemudian dijual hasil penjualan itulah income yang dimaksud kita menggunakan pendekatan pendapatan. Berarti gitu Pak ya? Betul Radit. Makanya saya bilang kalau land development income-nya bukan kita rent, income-nya kita jual. Nanti kalau nggak dijual, kita based on sewa rent, misalnya bisa saja Radit residensial tapi bukan untuk rumah dijual, tapi untuk villa macam di Bali banyak tuh orang bangun rumah residensial untuk villa nanti disewakan. Nah, itu menggunakannya bukan land development tapi menggunakannya residual. Sama, ngitungnya sama. Tapi dia akan ada di terminal value. Nah, itu bedanya. Kita akan prediksi bangunan villa itu akan berdiri taruhlah bangunan 100 tahun. Kan kita nggak mungkin memproyeksi 100 tahun tadi. Cukup 5 tahun aja, bahwa 5 tahun COVID sudah berakhir, udah membaik, turis sudah masuk, banyak pelanggan datang. Ya 3-4 tahun, 5 tahun ke depan udah stabil. Kita proyeksi stabil di 5 tahun. Tahun ke-6 tahun terminal value-nya. 6 sampai tahun tak terhingga ya, bukan tak terhingga, sampai itu ke ujungnya kan di nilai abadi ya, hyper value, terminal value-nya ketemu. Gitu Radit. Jadi memang benar pendapatannya dari jualannya, tepat sekali. Itu Radit. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini karena contohnya rumah ya Radit ya. Bisa saja nanti apartemen. Jadi tanah 1,6 atau tanah 2 hektar dibangun 2 tower misalnya. Jualannya ya dari itu berapa unit apartemen yang terjual. Karena contohnya tanah. Seperti itu. Mungkin ada yang lain? Terima kasih Pak. Oh ini Excel-nya belum saya share ya. Nanti saya share ke grup ya. Buat latihan. Ya Lukas. Pak, mau nanya tapi metode ekstraksi boleh Pak? Saya ada yang bingung. Nah, boleh. Kenapa ekstraksi? Mau nanya metode ekstraksi? Saya tuh semalam bingung Pak. Jadi kalau metode ekstraksi itu cuma buat nyari nilai tanahnya aja ya Pak? Iya. Mengekstrakan. Berarti metode ekstraksi itu emang khusus buat tanah aja ya Pak ya? Iya. Ketika kita mencari nilai tanah dengan mengeluarkan nilai bangunan. Karena yang ada, misalnya gini, di pasar adanya orang jual rumah, jual tanah kosongnya nggak ada. Sementara objek kita tanah kosong, mau dinilai berapa nih tanahnya. Nah, adanya orang jual rumah Pak, data pasarnya di sini. Bangunannya 10,5 M. Berarti nilai tanahnya berapa? Kita menghitung bangunannya dulu. Berapa biaya pembuatan barunya, didekati. Kemudian dikurangi depresiasi. Nah, ternyata biaya bangunnya 750 juta. Berarti 1,5 tadi kurang 750. Berarti nilai tanahnya sekitar berapa? 750 juga, separuh-separuh. Seperti itu, Tasya. Baik, Pak. Saya ekstraksi, across the fence sama land development. Ya, nggak apa-apa, Pak. Pelan-pelan. Oke. Ekstraksi kayak gitu tadi ya. Kita ngambil nilai totalnya dikurangi nilai bangunan, ketemu nilai tanahnya.
Itu ekstraksi mencari nilai tanah. Land development tanah kosong dibangun, kita jual tanahnya, kita jual rumahnya, dikurangi biaya pengembangannya, ketemu nilai bersihnya, sisanya. Diestimasi dengan present value, ketemu itulah nilainya. Cross the fence beda lagi. Dia jalan tanah berbentuk koridor dikalikan dengan nilai tanah juga yang ada di sekitar kiri kanannya. Nah, kadang ketika kita melakukan cross the fence, nilai tanah kan sebenarnya, tapi ketemunya itu tadi data pasarnya adanya, Pak, di sini kalau daerah residensial padat cuma ada tanah tuh, bangunan rumah Pak dijual 200 meter, itu 300 meter rumahnya. Tanahnya mepet, tanahnya 220, tanahnya 310, dibangun full. Ya kita hitung, oh saya pengen nyari tanahnya aja. Berapa sih bangun rumah 200 meter, berapa sih bangun 300 meter? Ketemu, sesuaikan dengan objeknya, bangunannya sekian, tarik. Ketemu. Ini saya lagi nilai ini apa? Kemarin baru saja berjalan aset penggantinya untuk BPK. Jadi BPK punya tanah di Kebun Jeruk, sekarang sudah dipakai sama Mr. Haritanu, dipakai kantornya RCTI. Ditukarlah tanah itu nanti di daerah dekat kantor BPK. Nah, tanahnya kemudian tanah dan bangunan ya, saya menghitung tanah dengan metode. Itu saja, jangan bingung, baca aja pelan-pelan. Kalau across the fence, hitung tanah berdasarkan based on kiri kanan. Kalau ekstraksi, ada properti terjual, kita mengurangkan nilai bangunan, nilai properti dengan nilai bangunannya untuk mendapatkan nilai tanah. Land development, tanah kosong, kita bangun, ada properti, kita jual, harganya dikurangi dengan biayanya, ketemulah itu nilainya. Ya, pelan-pelan bacanya, pasti bisa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang bertanyakan? Yang lain? Soalnya 30 multiple choice, 2 essay, 2 studi kasus. Studi kasusnya milih. Salah satunya land development, satu lagi DKPB. Ya. Materi udah dikasih semua. Nanti tinggal latihan di Excel-nya saja. Excel kemarin DKPB juga saya kasih kan. Tinggal masuk-masukkan misalnya materialnya pakai apa, luasannya apa. Ingat, perhitungan luas bangunannya, kalau luas bangunan full, misalnya bangunan 10 kali, panjang 10, lebar 6, berarti 60. Tapi jika ada teras, ada koridor, luas bangunannya adalah separuhnya. Misalnya terasnya 3 kali 4, 12. Tadi 60. 60 ditambah 12 dibagi 2. Teras koridor itu setengah bangunan ya. Jadi 66 untuk luas bangunannya. Itu critical point-nya nanti ketika menghitung. Kalau lainnya material kan tinggal masukin. Material juga sama. Misalnya material 1. Nah, material 1 ada di posisi mana? Genteng. Ternyata genteng itu di nomor 2. Berarti ada koefisiennya. Koefisien jangan lupa dimasukkan. Koefisiennya berapa? Dikalikan. Ya, karena material dan koefisiennya nanti itu yang bentuk pengaruh nilai. Oke. Kalau nanti nulis tangan yang rapi ya, bukan rapi ya Pak, asal terbaca ya, yang penting terbaca gitu ya, biar mata saya nggak makin tebal kalau ngoreksi. Saya kadang suka senyum-senyum gitu kalau baca jawaban mahasiswa. Kalau yang rapi banget ada gitu kan, rapi banget tulisannya, biasanya ini memperhatikan. Tapi yang bikin heran, yang tulisannya rapi, jawabannya juga bagus gitu loh. Dan tulisannya acak-acak, jawabannya kadang aduh, udah bacanya susah, ternyata jawabannya kemana-mana. Itu dulu ya, waktu kita tatap muka. Biasanya tatap muka kan banyak kan isi tuh, sekarang kan enggak dulu. Tapi ya mohon lah nanti besok lagi kalian juga gitu ya, yang rapi juga gitu. Biasanya senang walaupun, wah ini anak jawabannya miring ke kiri miring ke kanan nih, nggak sesuai yang diminta, tapi tulisannya rapi, ya udahlah, ya nulis kalian gitu ya. Dulu waktu kuliah saya gini, saya pakainya tinta dulu kan ada pulpen tuh yang biru, hijau, merah, hitam. Nah,
Stabilo bagi saya waktu itu udah mewah sekali tuh, mahal nggak kebeli. Jadi saya beli kita itu, saya kadang ke hitam, terus saya biru, terus saya garis pakai merah. Gitu. Ternyata dosen Malaysia seneng gitu. Padahal nilai saya kalau jawab ya biasa aja, nggak terlalu benar gitu. Dia tertarik dengan rapinya nulis. Oh, ternyata saya bukan karena jawaban saya benar, tapi biaya nulis saya nih yang tinggi. Gitu. Sebenarnya nggak masalah sih, asal terbaca, nggak harus rapi, tapi asal terbaca, jadi enak saya baca. Nanti kalian rapi kan, malah waktunya habis buat mewarna-warnain ya, sebidul kiri kanan ini, sebidul. Asal terbaca. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Mungkin materi sebelumnya mungkin akan ditanyakan, kayak Lukas tadi nanya ekstraksi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Nabila. Ya, saya sama kayak Syasha pengen tanya tentang ekstraksi, tapi saya pengen tanya perbedaan dengan land residual, Pak. Oke. Itu perbedaan apa ya, Pak? Karena menurut saya agak lebih mirip gitu daripada dengan across the fence yang tadi. Makasih, Pak. Ya, oke. Land residual sama developer sebenarnya itu yang hampir mirip. Itu mirip banget. Karena kita menghitung income, cash flow, ya, dikurangkan di biaya. Kalau di residual, itulah residunya. Itulah residunya setelah, kenapa dengan residunya? Itulah sisanya setelah dikurangi biaya-biaya. Oke. Tapi kalau residual, dia ada terminal value di belakang. Ingat, income-nya itu akan terus mengalir. Kita nggak akan tahu sampai kapan itu terus income-nya. Karena kita nggak mungkin menghitung tak terhingga, makanya ada terminal value. Ya, kalian pasti tahu itu dengan terminal value. Mungkin Pak Kris sudah ngajarin terkait produk komersial. Harusnya sudah. Terminal value. Perbedaannya situ. Persis sama dengan land development. Nanti ketemu sisanya dinilai kini kan, karena kenapa dinilai kini kan? Kan kita pendapatan yang akan datang di tahun kedua, di tahun ketiga, kita tarik ke tahun 2021. Misalnya gini, contoh, saya punya tanah nih di 2001, siap dikembangkan. Saya jual, saya bikin apartemen. Nah, apartemennya tapi saya jual. Ada satu tower 100 unit. Ya, misalnya tahun 1 20 unit, 20 unit, berarti sampai tahun 5 semua unit apartemen saya habis. Ya, berarti nilainya saya masukkan, terus biaya itu harga jualnya. Oke, dapat selama 5 tahun, biaya semua pengembangan segala macam per sampai 5 tahun itu berapa? Kemudian dikurangkan. Ketemu arus kas dikalikan diskon faktor. Kan penyesuaian ya, di nilai kini kan. Ketemulah nilainya, itu land development. Tapi kalau residual, apartemen tadi nggak saya jual. Setelah selesai bangun 1 tahun, saya sewakan. Nah, tahun pertama masih bangun, selesai, tahun kedua baru saya sewakan. Baru masuk 10 unit masuk disewakan, baru masuk 10 unit. Sampai di tahun berapa apartemen saya itu akan full, bukan full. Income-nya stabil bahwa yang masuk mungkin 90%, tapi 90% terus. Nah, daripada saya pergi sampai 100 tahun kan enggak. Saya pergi sampai 10 tahun. Di tahun ke-11 ada terminal value. Saya tarik 1, 2, 3, 4, tarik semua nilainya. Sewanya berapa, biayanya dikeluarkan juga berapa. Oh, biayanya biaya pembangunan, biaya service charge, biaya listrik. Cuma berarti saya tanggung karena saya menyewakan. Sama sebenarnya. Yang membedakan kalau residual value, ada terminal value di belakang. Nabila, dapat kan penilaian properti komersial? Dapat, Pak. Ada Ya, kan ada. konsep terminal value? Iya, ada, Pak. Nah, itu. Bedanya cuma di situ saja. Proyeksinya sama. Sebentar. Di sini saja sebenarnya. Karena kan ini habis ya. Kalau land development tuh habis terjual. Makanya kan di tahun ketiga habis di 10 dan 6.
Tapi kalau saya sewakan, misalnya 50 unit tower, di sini akan ke sana terus 4, 5, 6, 7 kan income-nya masuk terus. Tapi saya nggak bisa memprediksi sampai misalnya bangunan apartemen gue sampai 50 tahun. Saya nggak mungkin berarti sampai 50 tahun. Ternyata di tahun ke-10 sampai ke sana udah stabil income saya. Atau di tahun ke-7. Nah, di tahun ke-7 sudah stabil, maka di tahun ke-8 di sini income saya ada terminal value. Makanya di sini dikalikan nanti exit value-nya berapa. Rate-nya sebagai cerminan income yang di sana yang nggak mungkin saya tarik. Nggak mungkin saya prediksi. Kemudian dijumlahkan semua, sama prosesnya. Prosesnya sama. Ketemu net present value-nya ditambah jumlah, sama NPV-nya di sini. Tetapi kalau residual, kembali lagi, asetnya nggak saya jual. Income-nya akan ada terus. Kalau land development, income-nya berhenti tadi dijualnya terakhir kan. Tadi penjualan terakhir tahun ketiga, tahun keempat, ya saya harus udah nyari tanah lagi nih buat bangun lagi. Sekarang income-nya udah habis. Nah, kalau udah habis gitu berarti nilai tanahnya. Nah, ini akan jadi beda. Ketika sudah habis, kan udah milik masing-masing nih. Pak, saya punya tanah yang 100 unit ini. Nah, itu nanti komparasinya bukan kayak land development. Saya nilai tanah ini ya, cari tanah yang 100 meter persegi, bangunan 150. Berapa komparasi nilainya? Pakai pendekatannya pasar. Dia lagi. Itu sih Nabila. Ya karena mungkin karena saya udah baca, saya udah praktik, jadi saya gampang ya. Sebenarnya pelan-pelan perbedaannya di situ saja. Baca lagi pelan-pelan. Tapi secara konsep seperti itu. Land development sama residual value itu sama. Cuman bedanya hanya di terminal value. Iya, Pak. Dapat dipahami, Pak. Kalau land residual sama ekstraksi itu pertama diketahui nilai properti, kemudian misalkan mencari nilai tanah itu dikurangi nilai bangunan gitu ya, Pak? Kalau Ya, perbedaannya apa, Pak? kalau ekstraksi, kita tahu dulu harga jual rumahnya. Harga properti misalnya gini, dijual rumah dengan luasan, misalnya tadi, udah jadi nih, tapi saya mau jual nih, saya nggak cocok tinggal rumah di sini. Saya punya rumah ukuran 100, tanah saya 200. Saya jual 1 miliar. Nah, saya jual 1 miliar, ini kan tanah dan bangunan. Nilai tanah saya berapa sih sebenarnya? Nah, dia pengen tahu nilai tanahnya. Kan kalau tanah nggak bisa didekati dengan metode biaya. Siapa yang bisa bikin tanah? Tanah itu gift dari Tuhan, berian, alam. Ya, paling ada biaya uruk. Tapi kan tanahnya dia berdiri sampai ke bawah dasar bumi, tembus, misalnya bumi itu bulat, ya kan? Bumi nggak datar, tembus lagi kan enggak. Berarti kita pemilikannya sampai bawah. Kan nggak ada biaya. Tapi kalau rumah, kan bisa dibangun. Misalnya harga 1 miliar, sebagus-bagus rumah 1 miliar, kita punya bangun tuh berapa? Kan bisa dihitung biaya bangun kan? Misalnya rumahnya tadi luasnya 100. Pakai bangunan apa sih? Pakai bata, pakai ini. Bisa dihitung. Ternyata bangunan 100 meter segini. Berarti 1 miliarmu itu rumah dan tanah, ternyata biaya rumahnya cuma 400. Berarti nilai tanahnya 1 miliar, harga jual dikurangi biaya bangun 400. Ya, cuma 600 juta tanahnya. Gitu Nabila. Jadi memang harus ada dua yang diketahui. Yang diketahui pertama harga jualnya dulu, kemudian harga bangunannya. Nilai tanah dapat. Itu persamaan matematika sederhana sebenarnya kan? A plus B sama dengan C. Ketika A plus B, A tahu, C tahu, B ketahui. Gitu. Oke, Nabila. Iya, Wahyu, Pak. pening Terima dia. kasih, Pak. Kenapa, Mam? Panas? Enggak, Wak. Kamu ngantuk ya? Oke. Ada lagi? Iya, Nabila, terima kasih. Ada lagi yang mau tanyakan? Ini Lukas ketawa aja. Ada lagi yang lain? Cukup. Willis mana, Willis? Duh. Willis? Hadir, Pak. Iya. Kok nggak pasang fotonya Gerrard jadi manajer Aston Villa? Aduh. Lagi trial dulu, Pak. Besok gantiin 5 tahun lagi. Oh, gitu. Gerrard Iya. pernah juara Liga Inggris nggak sih, Willis? Enggak ya? Liga Nggak pernah Champion, juara Pak. Liga Pernah, Pak. Oh, enggak. Eset, Saya Pak, nanya pernahnya, Liga Pak. Inggris. Nanya Liga Aduh. Inggris. Enggak ya? Oke.
Aman ya Bilis ya? Aduh, aku kopi Aman, terus. Pak. Sama-sama kalah kita kemarin. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Sena mau nanya? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke, cukup ya. Jangan lupa belajar, nanti pekan depan udah mulai TS. Kalau nggak salah Ujayo boleh buka buku kok. Ya. Ya, tapi tetaplah kalau buka buku kalian bingung bacanya yang mana kan repot juga ya nggak ketemu. Mau baik kita jari aja. Oke, kalau nggak ada, terima kasih perhatiannya. Kita ketemu mungkin 2 pekan lagi ya, karena habis ujian. Oke, selamat liburan. Tetap jaga prokes ya. Masih banyak virus bertebangan. Saya izin live. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Masih